Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Tresnawati. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan judul penelitian kreativitas mahasiswa dalam struktur konten peta konsep pada pembelajaran biologi sel. Kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa hal penting terkait dengan latar belakang, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah berawal dari karakteristik konten biologi sel. Dilihat dari karakteristik konten biologi sel ini mempunyai karakteristik materi yang abstrak dan bersifat molekuler. Karena bersifat abstrak dan molekuler, maka diperlukan tingkat visualisasi yang mampu menggambarkan keseluruhan materi secara lebih representatif dan komprehensif. Yang pertama. Yang kedua, bahwa karakteristik konten biologi sel, di mana di dalam materi terdapat banyak sekali istilah-istilah ilmiah yang membutuhkan penjabaran dan pendefinisian, sehingga tidak ditemukan lagi miskonsepsi kepada mahasiswa terkait dengan banyaknya istilah-istilah yang muncul pada konsep-konsep di biologi sel yang dipelajari. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, yaitu karakteristik konten biologi sel itu membutuhkan pemahaman yang tingkat tinggi karena banyak sekali mekanisme-mekanisme dan proses-proses yang terjadi di dalam kontennya. Dan berdasarkan hasil studi pendahuluan, beberapa materi pada konsep biologi sel yang sulit untuk dipahami diantaranya pada konsep sintesis protein, pembelahan sel, metabolisme sel, fotosintesis, dan konsep gen, kromosom, dan DNA. Dari karakteristik konten biologis tersebut, akhirnya beberapa penguasaan konsep biologi sel cenderung lebih rendah dibandingkan dengan konsep yang lain. Nah, sebagai solusi terhadap permasalahan di atas, maka saya sebagai peneliti mencoba menugaskan pembuatan peta konsep kepada mahasiswa. Nah, pembuatan konsep atau peta konsep sebetulnya tidaklah terlalu sulit dan terlalu rumit. Seperti itu. Berdasarkan pembuatan konsep secara konvensional, peta konsep itu hanya dengan selembar kertas putih, pensil warna, cat warna, ballpoint, itu sudah dapat membuat peta konsep sendiri. Namun, pembuatannya diperlukan kreativitas dan daya imajinasi yang sangat tinggi, terutama dalam membuat konsep dari suatu peta pikiran yang ada. Kemampuan seseorang dalam merancang sebuah peta konsep, di mana di sana dibutuhkan tingkat kreativitas dan juga penguasaan konsep, sehingga pada saat membuatnya itu menjadi sebuah konsep yang utuh dengan menampilkan kurva, bisa kurva, gambar, garis, dan juga bisa ditambah dengan visualisasi gambar agar mempermudah seseorang untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya, dengan peta konsep itu akan dibutuhkan kreativitas mahasiswa yang cukup tinggi. Yang selama ini kreativitas mahasiswa itu cukup rendah. Hal ini diakibatkan karena mahasiswa perlu diberikan terus stimulus terkait dengan bentuk-bentuk kreativitas di dalam pembelajaran. Sehingga kreativitas ini menjadi masalah, sehingga daya pikir dan daya imajinasi mahasiswa itu terus-menerus harus dirangsang seperti itu. Nah, bentuk kreativitas hasil dari inovasi dan imajinasi itu membutuhkan suatu proses dalam
sebuah pembelajaran. Dan sebagai solusinya, kami menugaskan kepada mahasiswa terkait dengan permasalahan di atas, yaitu mind mapping berbasis aplikasi. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan kreativitas mahasiswa dalam membuat peta konsep pembelajaran biologi sel dengan indikator kreativitas. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 3 sebanyak 32 orang yang sedang mengambil mata kuliah biologi sel. Yang ketiga, instrumennya adalah lembar penilaian kreativitas yang diperoleh dari dokumentasi tugas mahasiswa. Yang ketiga, lembar performance assessment mahasiswa pada saat presentasi. Hasil penelitian menunjukkan indikator kreativitas mahasiswa dalam merencanakan, merancang, dan membuat peta konsep dengan struktur peta konsep seperti mengidentifikasi pokok dan prinsip yang melingkupi sejumlah konsep pada indikator kreativitas menunjukkan rata-rata nilai 3,00 pada kriteria baik dan sangat baik. Yang kedua, yaitu tahap merancang peta konsep. Pada tahapan ini, struktur peta konsep yang dinilai adalah mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep struktur sekunder yang menunjang ide utama. Di sini dengan indikator penilaian kreativitasnya, mengidentifikasi konsep penunjang, merancang bahan ajar dari berbagai referensi, itu menunjukkan nilai baik dan sangat baik di 3 sampai 3,3. Yang ketiga yaitu membuat peta konsep. Ini sudah dalam bentuk produk. Di sini yang diamati dari struktur kontennya yaitu menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep tersebut. Yang kedua, mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Dengan indikator kreativitasnya, mengidentifikasi konsep penunjang, menggabungkan ide yang ada dengan ide baru, menghasilkan ide orisinal, mendesain rancangan, mempresentasikan hasil, itu menunjukkan rata-rata nilai sangat baik. Dengan hasil keseluruhan di 3,25 pada kriteria sangat baik. Pembahasan pada penelitian ini bahwa dilihat dari produk peta konsep yang dihasilkan mahasiswa menunjukkan bahwa tingkat kreativitas mahasiswa meningkat. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan aplikasi dan pembuatan mind map-nya juga meningkat. Peta konsep yang disajikan itu sangat bervariatif, dipenuhi dengan gambar dan juga garis-garis yang kompleks. Itu. Dilihat dari kreativitas juga meningkat. Hal ini mahasiswa mampu merencanakan, merancang, dan membuat peta konsep secara terstruktur dan sistematis. Yang terakhir bahwa feedback positif dari penggunaan peta konsep berdasarkan aplikasi, selain menuntut atau menghasilkan kreativitas mahasiswa yang meningkat, juga penguasaan konsep pun menjadi meningkat. Ini ditandai dengan hasil instrumen penguasaan konsep mahasiswa meningkat. Jadi secara keseluruhan belajar menjadi lebih bermakna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kreativitas mahasiswa meningkat dalam merencanakan, merancang, dan membuat mind map. Yang kedua, menghasilkan ide-ide kreatif dalam menentukan, mengidentifikasi, merancang, menghubungkan, menggabungkan, dan menghasilkan ide, mendesain dan mempresentasikan hasil penelitian peta konsep. Kesimpulannya dan untuk saran adalah sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai hal-hal yang menilai dan mengukur kemampuan mahasiswa dalam berpikir kompleks sehingga dihasilkan produk peta konsep yang bagus dan maksimal. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.